Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Pertiwi, NIM 0306193234, berasal dari PGP 6 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gerakan pramuka. Gerakan pramuka atau dalam dunia internasional disebut scouting. Pramuka di Indonesia sebelum tahun 1961 lebih sering disebut dengan gerakan kepanduan. Pramuka merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pramuka pada awalnya tumbuh di Inggris pada tahun 1907 yang dideklarasi oleh Sir Robert Baden-Powell, yang mana ide mendirikan organisasi ini awalnya diilhami oleh dua organisasi remaja yang telah lebih dahulu terbentuk, yaitu Sons of Danube yang didirikan oleh Daniel Carter-Wood dan World Cat Indian yang dipelopori oleh Ernest Thompson Seton, seorang penulis Inggris kelahiran Kanada. Kepanduan kini sudah berkembang pesat di 150 negara di dunia. Tujuan gerakan kepanduan di dunia sejatinya bertujuan untuk pendidikan karakter generasi muda, sehingga bukan berdasarkan tidak untuk kepentingan politik maupun organisasi mereka. Sejarah kepanduan. Di Indonesia sendiri, istilah kepanduan dikenal dengan kata pramuka. Pencetus gerakan kepanduan pertama kali ialah Baden-Powell, seorang tentara Inggris berpangkat Letnan Jenderal. Sejak Baden-Powell mengadakan perkemahan kepanduan di sebuah pulau kecil bernama Brownsea, sejak itulah kepanduan terlahir. Ditambah dengan buku panduan mengenai kegiatan kepanduan yang ditulis oleh Baden-Powell sendiri. Sehingga saat ini gagasan organisasi kepanduan menyebar ke seluruh dunia. Anggota dan cabang kepanduan. Yang pertama ada World Cups World Cup, yang berarti anak-anak serigala. Adalah kelompok panduan untuk anak-anak di bawah usia 11 tahun. Kelompok ini setara dengan kelompok siaga dalam pramuka. Yang kedua adalah Rovers School, adalah sekelompok pramuka yang dibentuk pada tahun 1918, yang mana ini merupakan kelompok kepanduan yang berusia 17 tahun ke atas. Yang ketiga ada organisasi kepanduan. Pada tahun 1910, Baden-Powell beserta adik perempuannya bernama Agnes Baden-Powell merancang sebuah buku kepanduan untuk putri. Buku tersebut bernama Girl Guides, yang dikenal pada tahun yang sama. Pada tahun ini juga terbentuklah organisasi kepanduan putri atau Girl Guides yang sekarang dinamakan Girl Scout. Pada saat itu yang menjadi presiden pertama organisasi ini adalah Agnes Baden-Powell. Selanjutnya kepemimpinan dilanjutkan oleh Olaf Baden-Powell. Pada tahun 1930, oleh Baden-Powell dipercayai menjadi World Chief Guides. Sejarah gerakan pramuka Indonesia. Sejarah kepramukaan di tanah air merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan Badan Pendidikan Kepramukaan merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena gerakan pramuka telah memberikan kontribusi yang amat besar dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, selain sejarah kepramukaan di dunia, perlu diketahui pula sejarah perkembangan kepramukaan di Indonesia. Saat Indonesia dijajah oleh Belanda, gagasan kepramukaan yang menyebar itu dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda dengan mendirikan organisasi NIPC atau Netherlands Indies Pathfinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Era gerakan kepanduan dunia. Kepanduan dunia tidak terlepas dari Lord Baden-Powell sebagai pencetus lahirnya gerakan kepanduan dunia. Baden-Powell menamatkan sekolah di Charterhouse School pada usia 19 tahun, lalu ia bergabung dengan dinas pemiliteran dan ditempatkan di India dengan pangkat pembantu letnan. Pengalaman Baden-Powell di kemiliteran inilah yang nantinya akan banyak mempengaruhi perkembangan berdirinya gerakan kepramukaan atau kepanduan di Inggris. Mengenal Baden-Powell. Baden-Powell lahir pada 22 Februari 1957 yang dikenal sebagai Baker Lord Baden-Powell yang merupakan letnan satu umum di tentara. Penulis dan pendiri gerakan kepanduan ini, setelah ia bersekolah di Charterhouse, Baden-Powell kemudian bertugas di Angkatan Darat Inggris dari tahun 1876 sampai 1910 di India dan Afrika. Di sanalah ia banyak menorehkan prestasi, diantaranya berhasil mengamankan daerah marketing dari pemerintah. Pengembangan pramuka Indonesia. Pertama, visi dan misi pramuka Indonesia. Visi dari pramuka Indonesia adalah gerakan pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah-masalah kaum muda.
Misi dari Pramuka Indonesia adalah yang pertama, pramukakan kaum muda. Yang kedua, membina anggota yang berjiwa dan bertakwa pramuka, berlandaskan iman dan takwa, serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, membentuk kader bangsa patriot, pembangunan yang memiliki jiwa bela negara. Dan yang keempat, menggerakkan anggota dan organisasi gerakan pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah lingkungan dan kemasyarakatan. Strategi dari gerakan pramuka Indonesia. Yang pertama, meningkatkan citra pramuka. Yang kedua, mengembangkan kegiatan pramuka yang sesuai dengan karakteristik dan minat kaum. Yang ketiga, mengembangkan program pramuka peduli. Yang keempat, memantapkan organisasi kepemimpinan dari sumber daya pramuka. Moto gerakan pramuka. Moto gerakan pramuka merupakan bagian terpadu dari proses pendidikan untuk meningkatkan setiap anggota kegiatan. Gerakan pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk akan memahami kode kehormatan pramuka. Moto gerakan pramuka adalah Satyaku Kudharmakan Dharmaku Komunikan. 3. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan terdiri dari yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadi. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Among dalam pramuka. Sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Sistem Among adalah hasil buah pikir dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri Taman Siswa. Kata aman berarti mengasuh, memelihara, dan menjaga. Proses pendidikan terlihat jelas dengan kalimat ing ngarso sumpulodo ing media mangun karso tukuri handuli. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pramuka Indonesia. Tokoh-tokoh dari pramuka Indonesia diantaranya adalah yang pertama, Kiai Haji Agus Salim. Yang kedua ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai ketua Kormas pertama dan terlama dalam periode 1961 sampai 1974. Yang ketiga ada Letjen SM Sarbini, yang keempat ada Letjen Masudi, yang kelima ada Letjen S. Himawan Sutanto, yang keenam ada Letjen Rifai Harahap, yang ketujuh ada Prof. Dr. Azrul Azwar, yang ke-8 ada Dr. Adiaksa Daud. Gerakan pramuka. 1. Status anggota pramuka terbagi menjadi A. Anggota biasa, terdiri atas anggota muda dan anggota dewasa. Yang B. Anggota luar biasa. C. Anggota mitra. D. Anggota kehormatan. Dan E. Pramuka utama. 2. Hak dan kewajiban anggota. Hak anggota gerakan pramuka yang pertama mendapatkan kartu tanda pramuka atau anggota. Yang kedua mengenakan seragam pramuka. Yang ketiga memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi. Keempat melakukan pembelaan dan memperoleh perlindungan. Kewajiban gerakan pramuka. Yang pertama, melaksanakan kode kehormatan pramuka dan menaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungan gerakan pramuka. Yang kedua, membayar iuran anggota gerakan pramuka. Yang ketiga, menjunjung tinggi harkat dan martabat gerakan pramuka. Selanjutnya, yang ketiga ada pemberhentian anggota. Keanggotaan gerakan pramuka berakhir karena 3 hal. Yang pertama, yaitu karena penundaan sendiri. Yang kedua, karena meninggal dunia. Dan yang ketiga, karena diberhentikan. Anggota gerakan pramuka dapat diberhentikan berdasarkan penilaian Dewan Kehormatan jika yang pertama melanggar kode kehormatan gerakan pramuka, yang kedua merugikan nama baik gerakan pramuka. Pemberhentian seorang anggota gerakan pramuka diusulkan oleh gugus depan atau kuartirnya. Mendapat penilaian dari Dewan Kehormatan Kuartir yang bersangkutan serta ditetapkan oleh kuartir yang menangkap. Keempat ada pembelaan anggota. Anggota gerakan pramuka yang diberhentikan karena dinilai melanggar kode kehormatan pramuka atau merugikan nama baik gerakan pramuka berhak membela dirinya dalam sidang Dewan Kehormatan di kuartir yang bersangkutan. Apabila anggota gerakan pramuka yang bersangkutan tidak menerima putusan Dewan Kehormatan di kuartir, yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Kuartir satu tingkat di atasnya secara berjenjang. 5. Ada rehabilitasi anggota.
Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 pasal 39 di atas dapat mengajukan permohonan menjadi anggota Gerakan Pramuka kembali setelah memperbaiki kesalahannya. Penerimaan kembali anggota Gerakan Pramuka berdasarkan ayat 1 pasal ini dilakukan dengan persetujuan Dewan Kehormatan di Kuartir yang bersangkutan. Ya, jenjang dalam pramuka terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu peserta didik. Pramuka siaga usia 7-10 tahun. Pramuka penggalang usia 11-15 tahun. Pramuka penggerak usia 16-20 tahun. Yang kedua, orang dewasa. Bagi anggota yang berusia di atas 25 tahun dan memiliki nilai pengabdian diri yang kuat dan sukarela, dan aktif dalam menjalankan kewajiban sebagai pembina pramuka, pelatih, guru andalan, majelis, dan staf kor. Makna kiasan dalam pramuka yang pertama siaga adalah masa menyiarkan masyarakat dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda dalam merintis kemerdekaan dan ditandai dengan kebangkitan nasional 20 Mei 1904. Yang kedua, penggalang ialah masa menggalang Persatuan dan Kesatuan Pemuda Sumpah Pemuda 20 Oktober 1928. Yang ketiga, penegak adalah masa menegakkan NKRI dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keempat, pendegak ialah masa mendegani, mengelola pembangunan dan mengisinya. Yang kelima, pembina ialah membina bangsa dan negara. Yang keenam, ada andalan, para pemimpin yang bisa diandalkan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.